Timnas Indonesia U22 berhasil menahan imbang Timnas Mali U22 dengan skor 2-2 dalam laga uji coba yang berlangsung sengit di Stadion Pakansari, Bogor, 18 November 2025. Mali sempat unggul lebih dulu lewat gol pemain Manchester United, Sekou Kone, menit ke-12. Skuad asuhan Indra Syafri berhasil membalas melalui gol Mauro Zilstra, menit ke-38, dan bahkan membalikan keadaan di babak kedua lewat gol Rafael Struijk, menit ke-53. Namun, Mali kembali menyamakan kedudukan, lagi-lagi lewat Sekou Kone, menit ke-70, dan skor 2-2 bertahan hingga akhir pertandingan. Hasil imbang ini dianggap sebagai peningkatan performa dari kekalahan 0-3 sebelumnya melawan tim yang sama. Pertandingan ini menjadi bagian dari fase akhir persiapan Timnas Indonesia U22 sebelum berlaga di SEA Games 2025 di Thailand pada awal Desember. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia U22, Mauro Zilstra, berhasil mencetak gol debutnya pada menit ke-38 saat Timnas U22 bermain imbang 2-2 melawan Mali U22 dalam laga uji coba di Stadion Pakansari, Bogor, 18 November 2025. Gol perdana Zilstra, yang resmi jadi WNI pada Agustus lalu, disambut antusias dan bahagia oleh netizen karena dianggap sebagai pecah telur dan awal dari lebih banyak gol di masa depan. Uji coba ini merupakan bagian dari persiapan krusial Timnas U22 asuhan Indra Syafri menjelang SEA Games Thailand 2025, 3 hingga 18 Desember. Indonesia U22, yang tergabung di grup C bersama Myanmar, Singapura, dan Filipina, dibebani target meraih medali emas untuk mempertahankan gelar juara edisi 2023. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, memiliki sejumlah pekerjaan rumah, PR, krusial yang harus segera diselesaikan setelah dua laga uji coba melawan Mali U22, kalah 0-3 dan imbang 2-2, dalam persiapan menuju SEA Games 2025. Tiga hal utama yang wajib dibenahi adalah catatan kebobolan yang mengkhawatirkan, gawang Garuda Muda telah kebobolan 5 gol dari 2 laga kontra Mali, dan secara total 8 gol dari 4 laga uji coba terakhir, termasuk melawan India U22, tanpa sekalipun mencatatkan clean sheet. Mentalitas dan kepercayaan diri, tren tanpa kemenangan dalam 4 uji coba dikhawatirkan mengganggu mental pemain. Faktor ini harus segera diatasi mengingat target berat untuk mempertahankan medali emas di SEA Games. Penentuan komposisi terbaik, starting 11 Indra Syafri harus segera menentukan 20 pemain dan starting 11 terbaik karena komposisi tim selalu berubah secara signifikan. Hanya 5 pemain yang selalu menjadi starter, Kadek Arel, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Mauro Zilstra, dan Doni Tri Pamungkas. Secara keseluruhan, meskipun ada progres positif, Indra Syafri harus mengatasi kelemahan ini untuk memastikan Timnas U22 tampil maksimal di SEA Games 2025. Gabriel Hanwil Hofking, pemain keturunan Indonesia berusia 19 tahun yang pernah memperkuat Tottenham Hotspur U18 dan Manchester City U21, resmi pensiun dari sepak bola profesional. Ia memilih untuk melanjutkan jalur akademik dengan mengambil jurusan hukum di Oxford University, Inggris. Keputusan ini didukung oleh latar belakang keluarganya yang akademisi. Nama Gabriel Hanwil Hofking sempat dipertimbangkan untuk membela Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Namun proses naturalisasinya tidak bisa dipenuhi karena mepetnya waktu. Keputusannya pensiun setelah mencapai level Manchester City U21 cukup mengejutkan, tetapi ia menyatakan sudah tidak menikmati sepak bola lagi. Mungkin karena faktor lingkungan dan rasa bosan. Ia merasa lebih tertantang dan sibuk dengan studi dan kehidupan sosialnya saat ini. Timur Kapadze, salah satu calon pelatih Timnas Indonesia, dijadwalkan tiba di Indonesia pekan ini murni untuk berlibur dan berniat untuk salat di Masjid Istiqlal. Kedatangan ini dikonfirmasi oleh pengamat politik Effendi Ghazali, yang merupakan teman Kapadze. Menurut Ghazali, Kapadze tidak memiliki agenda pertemuan dengan pihak federasi, PSSI, selama kunjungannya, dan murni ingin menikmati Indonesia. Meskipun demikian, Kapadze memang termasuk salah satu kandidat pelatih yang diusulkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, kepada Direktur Teknik PSSI. Ia dianggap sebagai kandidat terkuat saat ini. Intinya, Kapadze datang untuk berlibur dan beribadah, meskipun ia adalah calon kuat pelatih Timnas Indonesia.
Timnas Curaçao mencetak sejarah dengan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 setelah menjadi juara grup B kualifikasi CONCACAF. Pencapaian ini terjadi 4 tahun setelah mereka memecat mantan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang melatih Curaçao dalam 2 periode, 2015 hingga 2016 dan 2021, dengan hasil yang kurang memuaskan. Fakta ini memunculkan spekulasi bahwa Timnas Indonesia mungkin akan menyusul lolos ke Piala Dunia 2030, mengingat PSSI baru saja menghentikan kerjasama dengan Patrick Kluivert pada Oktober 2025. PSSI sendiri akan segera mengumumkan pelatih baru, di mana nama Timur Kapadze disebut-sebut sebagai kandidat kuat.